pagi Jemaat Esa Biceras, apa kabar? Saya harap Anda semua di dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Bersyukur kita sekali lagi dapat berjumpa secara online, walaupun kita tidak dapat berjumpa bersemuka ataupun kita tidak dapat berjumpa secara fisikal. Saya percaya dimanapun saudara dan juga saudari berada pada saat ini, Tuhan siap untuk menjamah, Tuhan siap untuk melawat kehidupan saudara. Dan saya mengucapkan selamat menerima berkat. Amin. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita. Saya mendorong kita semua untuk meletakkan terlebih dahulu apapun yang dapat mengganggu konsentrasi kita, seperti handphone, TV. Mari saya mengajak kita semua mempergunakan waktu yang ada ini untuk datang secara pribadi kepada Tuhan, untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, Yesus Kristus, Engkau sungguh baik, Engkau layak dipuji dan disembah. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, dan hanya Engkau Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau di atas kasih karunia-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berakhir. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami Tuhan Bapa. Di setiap musim hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan, pada saat ini saya serahkan setiap pribadi kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Pada ketika ini, walaupun kami tidak dapat berjumpa, bertemu secara fisikal Tuhan Bapa, tetapi Engkau Tuhan yang telah menyatukan kami di dalam roh. Tuhan, kami serahkan ibadah online kami dari awal, pertengahan, sehingga akhir ke dalam tangan-Mu. Berkatilah pribadi yang akan membawa firman-Mu, dan saya berdoa agar Engkau menuntun memimpin pastor kami untuk berbicara, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Bapa. Dan persiapkan kami semua yang berada di rumah Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk kami memahami message-Mu Tuhan Bapa, untuk kami memahami rema-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan sekali lagi ibadah ini, kami semua dan juga pastor ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan Tuhan sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan.
Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Kau tahta dan kuasa selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus.
Shalom semua jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat mengikuti ibadah online kita untuk minggu ini. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan dan juga penyertaannya dalam kehidupan kita setiap waktu, di mana Ia setia memelihara kita, bahkan melindungi kita meskipun dunia masih lagi sibuk berperang melawan pandemik COVID-19, tetapi Tuhan ada di pihak kita sehingga kita selalu mengalami kemenangan. Dan hari ini kita dapat bertemu sekali lagi. Jadi puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang setia, kota benteng kita, bahkan sumber kekuatan kita, yang selalu memelihara bahkan memimpin kehidupan kita. Ya, selamat bertemu sekali lagi. Sebelum kita lebih lanjut dengan santapan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan untuk kesempatan yang ada yang telah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, untuk kami terus menikmati berkat lewat pertemuan walaupun secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan yang seperti ini ya Tuhan. Dengan firman Tuhan, kui kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, manusia yang penuh dengan dosa dan tidak layak di hadapan-Mu. Jadi ampuni kami, biarlah kami disucikan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, agar kami berkenan menikmati berkat lewat ibadah raya ini. Walaupun secara online, tapi kami percaya dan yakin Tuhan juga turut bekerja. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan bersama dengan firman Tuhan. Kami mohon agar Roh Kudus Tuhan turun ke atas kami, bekerja agar Bapa kami mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami sama-sama belajar pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan, hamba akui tidak punya apa-apa, namun siap dipakai Tuhan menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau selindungi di belakang kayu salib-Mu Bapa, biarlah Engkau sendiri yang semakin nyata di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu kami dengan apa cara sekalipun, ingin membawa jauh pemikiran kami dari firman Tuhan, hamba berdoa Engkau jauh ke semuanya. Beri konsentrasi yang indah pada pagi hari ini agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau berkati setiap yang sempat, bahkan tidak sempat hadir untuk mengikuti ibadah online ini, dimanapun umat Tuhan sedang berada. Tuhan memberkati, Tuhan melawat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami sekali lagi. Ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada tim ibadah raya karena dapat memberkati kita melalui puji-pujian ya. Terima kasih. Saya percaya dan yakin Tuhan turut bekerja dan memberkati bukan saja kita semua, tetapi para tim ibadah raya yang setia melayani kita. Tuhan memberkati Anda dalam kehidupan pelayanan-pelayanan yang akan datang. Penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan turun ke atas kalian. Nah, mari kita lanjut dengan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil daripada surat Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Surat Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kata firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kata firman Tuhan. Nah saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya angkat satu tema
Untuk tema besar tahunan kita tahun ini yaitu tetap berdiri teguh, yaitu pengharapan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan pandangan ataupun tujuan kita kepada kemuliaan yang sudah tersedia bagi orang percaya yang diceritakan oleh firman Tuhan. Bukan sibuk ataupun bukan menyibukkan hidup dengan keadaan yang kita sedang hadapi ketika ini. Sepertinya ketakutan dengan pandemik. Ya, kadang-kadang fokus kerohanian kita hilang arahnya oleh karena kita hanya pikir tentang pandemik yang dihadapi oleh dunia saat ini. Sehingga kita hilang ataupun persekutuan kita dengan Tuhan semakin hari semakin berkurang. Kita hanya sibuk menjaga, mengamalkan SOP yang ditentukan oleh kerajaan. Itu tidak salah. Tetapi sertakan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan saat kita sedang berdepan dengan pandemik. Tuhanlah yang terutama, yang kita letak nomor satu. Karena di dalam Tuhan, Ia memberi kepada kita jaminan yang pasti. Bukan yang mungkin ya, tetapi yang pasti saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena firman Tuhan juga, bahkan kita sendiri juga sedia tahu tentang Allah adalah kota benteng kita. Ia adalah keselamatan kita. Bahkan Ia adalah pengharapan kita. Jadi untuk keadaan yang kita hadapi saat ini, biarlah kita terus fokus kepada Tuhan kita. Jangan arahkan hidup kita kepada ketakutan terhadap pandemik. Itu sangat kecil jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi orang-orang percaya. Kata ayat 1 dalam ayat 18 dalam pembacaan kita ini ya. Jika kita ada waktu boleh baca dari ayat 18 ya. Roma 8 ayat 18 dan seterusnya. Itu sangat kecil jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi orang-orang percaya, yaitu ketakutan kita. Sebab kata firman Tuhan dalam ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Iya, itu sangat kecil jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, oleh karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan pemikiran kita, arahkan pandangan kita kepada kemuliaan yang sudah disediakan bagi orang-orang percaya. Ya, jangan sibuk dengan apa yang berlaku saat ini. Dan seterusnya, jangan sibukkan hidup dengan keadaan kekayaan dunia saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang itu membuat kita, ataupun saya katakan dengan pasti itu akan membuat kita hilang arah dalam kehidupan rohani kita. Oleh karena kita hanya fokus kepada mengejar kekayaan dunia ini. Sampai kita tidak ada waktu dengan Tuhan. Tidak tahu bahwa itu waktu yang sepatutnya untuk Tuhan, tetapi kita berikannya untuk mencari kekayaan dalam dunia ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan sungguh baik sebenarnya. Telah memberi kepada kita waktu untuk terus mencari berkat dan berkat dalam dunia ini. Sehingga Dia memberi satu waktu untuk kita rehat. Bukan rehat santai-santai, tetapi pergunakanlah waktu rehat itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi jangan sampai tiada waktu kita dengan Tuhan oleh karena kita sibuk mengejar apa yang ditawarkan oleh dunia. Jangan jadikan Ia nomor satu dalam hidup kita ya. Ingat bahwa apa yang diberikan ataupun apa yang ditaburkan di dalam dunia ini datangnya daripada Tuhan, termasuk berkat-berkat yang kita kejar. Jadi oleh karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan sampai waktu kita dengan Tuhan tidak ada. Sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Luangkan waktu dengan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Karena sepanjang minggu ini Engkau memberkati, Engkau mencukupi. Jadi hari ini saya datang mengembalikan ucapan syukur kepadamu. Bersekutu dengan Tuhan. Muliakan Tuhan. Agungkan Tuhan.
Ya. Karena semua itu adalah bersifat sementara, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Apa yang ada di dalam dunia ini, yang kita nikmati dalam dunia ini, semua itu bersifat sementara. Ya. Meskipun kita boleh memiliki semuanya, tetapi bersifat sementara. Hanya yang kekal adalah bersama dengan Tuhan. Ya. Apa yang telah disediakan oleh Tuhan untuk orang-orang percaya itu adalah hal yang kekal abadi, yaitu kehidupan yang kekal yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu kemuliaan. Ya. Jadi keadaan yang kita hadapi sekarang, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertama kita lihat Allah turut bekerja. Ya. Jangan pernah berpikir bahwa ini berlaku secara kebetulan. Allah turut bekerja. Sampai di dalam surat Roma ini menceritakan kepada kita dari Dia, untuk Dia, bahkan kembali untuk Dia. Luar biasa, bagus sekali kata-kata itu. Telah ditentukan oleh Tuhan, bahkan Tuhan melakukannya untuk Dia, dan seharusnya kita kembalikannya untuk Tuhan juga. Begitu juga dengan apa yang kita hadapi saat ini. Bukan berlaku secara kebetulan. Lebih-lebih lagi pandemik COVID-19 bukan berlaku secara kebetulan. Ia telah ditentukan oleh Tuhan. Bahkan lama di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab berlaku perkara-perkara ini. Ya. Oleh karena dosa-dosa, oleh karena moral manusia itu sudah jatuh merundum dan jauh daripada Tuhan dan tidak menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan menurunkan itulah untuk menyadarkan umat manusia, termasuk yang berlaku saat ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi Allah turut bekerja, bukan membiarkan ataupun lepas pandang, ya. Jadi Allah turut bekerja. Ia mendatangkan kebaikan. Kata firman Tuhan dalam ayat 28. Mari kita baca sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam segala sesuatu, Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk pandemi COVID-19 ini. Allah turut bekerja. Karena kenapa? Agar melalui apa yang terjadi saat ini, Allah melakukan kebaikannya untuk menyadarkan orang-orang percaya yang semakin hari semakin jauh daripada Dia kepada Tuhan. Dimana kalau kita lihat keadaan yang kita hadapi saat ini, ya, kita makin kuat berdoa. Ya, setiap pagi kita bangun, kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kehidupan hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Jadi hari ini Tuhan, saya akan ke tempat ini. Kasihani saya Tuhan, pimpin, bakal lindungi saya Tuhan. Wah, luar biasa kan? Jadi keadaan ataupun situasi yang kita hadapi saat ini akan membawa kita kembali pada landasan yang betul. Untuk semakin kuat berdoa, bukan andalkan kekuatan kita. Bahkan mendatangkan kebaikan, semakin hari semakin kita andalkan Tuhan. Di mana pengakuan kita secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan Engkaulah kekuatanku, Tuhan Engkaulah kota bentengku, Tuhan Engkaulah segala-galanya bagiku. Iya. Coba kalau tidak ada kesulitan ataupun keadaan pandemik seperti ini, banyak orang yang lupa diri, ya, lupa diri, sudah lalai, tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, bahkan tidak pandai kembali ke landasan yang betul. Hanya di dalam kesulitan, kesusahan yang seperti ini yang kita hadapi, maka banyak orang-orang percaya yang selalu andalkan Tuhan, yang kembali kepada kasih yang semula, ya. Karena Dia adalah harapan kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi Allah juga turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Kata firman Tuhan, bekerja bagaimana?
Dia akan melindungi kita kemanapun kita pergi. Karena awalnya tadi kita kuat berdoa, mengandalkan Tuhan, maka Allah juga turut bekerja untuk melindungi orang-orang yang selalu dekat dengan Dia. Kemanapun kita pergi saudara, meskipun kita berada di tengah banyak orang, tapi bila kita kembali ke rumah kita dengar ada case yang baru di tempat itu, tetapi dengan kita tidak ada apa-apa yang berlaku. Iya, karena penyertaan Tuhan, perlindungan bagi orang yang andalkan Dia, bagi orang yang tingkatkan doa dalam hidupnya. Tuhan dan juga Tuhan Allah turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia dengan memberkati mereka. Kita tahu bahwa keadaan yang kita hadapi saat ini, banyak yang hilang pekerjaan, banyak yang sumber pendapatan mereka dikurangkan. Tetapi Tuhan punya cara yang luar biasa untuk kita. Meskipun apa yang kita usahakan itu kecil, tetapi mampu menampung kita, mampu mencukupkan keperluan kita. Ya, luar biasa Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, meskipun dunia menolak kita dalam pekerjaan, meskipun dunia mengurangkan sumber kita, tetapi Tuhan tidak akan pernah melakukan hal sedemikian. Sehingga Dia tetap melakukan bahagiannya untuk mencukupi kita, memberkati dan memberkati orang-orang percaya, sehingga mereka senantiasa rasa cukup. Dari hal ataupun dalam situasi rasa cukup itu, orang percaya akan kembali mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Saya mewakili kami sekeluarga sepanjang pandemik ini, meskipun sukar, tetapi dalam apa yang kita alami, hadapi, Tuhan tidak pernah membuat kita rasa kurang. Tetapi Tuhan mencukupi, walaupun sederhana tetapi luar biasa. Ya, terima kasih Tuhan. Sudah hampir 1 tahun, ya, sampai 1 tahun pandemik ini, tetapi Tuhan tetap memberkati kita, luar biasa. Lebih-lebih lagi gereja Tuhan. 1 tahun kita tidak dapat berkumpul secara fisikal di dalam ruangan gereja ini, tetapi Tuhan tetap memberkati dan memberkati gereja. Saya selalu mengikuti perkembangan gereja ini, ya, dari segi keuangannya, puji Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita, semuanya dalam keadaan yang sederhana. Oleh karena Tuhan sumber berkat kita yang selalu mencurahkan berkat untuk gerejanya, terutama kepada umat-umat yang berbakti di dalam gereja ini, sehingga mereka berkomitmen untuk terus memberkati gereja. Jadi puji Tuhan, Tuhan Allah akan turut bekerja untuk memberkati segala usaha kita. Yang kedua, keadaan yang kita hadapi sekarang ini Allah tentukan untuk, ya, kita lihat, Allah tentukan untuk apa, saudara yang saya kasihi? Pembentukan kehidupan rohani kita agar semakin serupa dengan Dia, kata firman Tuhan dalam ayat 29. Ya, Allah tentukan agar ini proses kehidupan rohani kita, supaya kita meletakkan hidup kita di hadapan Tuhan agar dibentuk, ya, melalui penderitaan, melalui ancaman, melalui apapun yang kita lihat di dalam dunia ini. Inilah pembentukan kehidupan rohani kita. Ya, proses yang kita lihat, meskipun dunia hampir lumpuh, ekonomi, politik, pekerjaan kita, bahkan kerohanian hampir lumpuh, tidak dapat berjalan dengan sempurna. Tetapi semua itu adalah proses pembentukan kehidupan rohani kita, ya. Seperti dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan sebelum ini, pembentukan kerohanian kita bukan setakat hanya berada di halayak orang ramai, tetapi harus juga waktu kita bersama dengan keluarga, harus juga waktu kita sendirian. Bagaimana? Apakah kita masih setia? Jadi kalau kita sadar bahwa kita hanya
bersemangat di khalayak ramai. Jadi harus kita tingkatkan itu dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita secara pribadi, agar proses pembentukan kehidupan rohani kita tetap berjalan dengan baik, meskipun perlahan tetapi menuju kepada kesempurnaan agar serupa dengan Dia. Bagaimana mungkin kita katakan kepada Tuhan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tetapi waktu kita berdepan dengan keadaan yang sekarang ini, mulailah kita lupa diri. Mulailah kita tidak tahu tentang identiti kita sebagai orang percaya, sehingga kita berdoa pun tidak, membaca firman Tuhan pun tidak, memuji Tuhan pun tidak. Bagaimana kita boleh katakan saya mau iring Tuhan? Ya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah pembentukan, proses pembentukan yang terus menerus berlaku. Ya, belum lagi kita lihat yang berat daripada itu sudah nampak, ya, sudah kelihatan kerohanian kita apakah benar-benar tulen ataupun sebaliknya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, alat tentukan perkara ini terjadi agar kehidupan rohani kita diproses, ya. Pembentukan kehidupan rohani kita semakin serupa dengan Dia. Banyak tantangan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak tantangan. Bukan seperti apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Waktu dalam kesusahan ada beberapa orang murid Tuhan yang undur diri, ya, tapi tidak dapat bersama dengan Tuhan. Kita belajar daripada Tuhan, meskipun dia berdepan dengan tantangan, tetapi dia tetap setia. Karena itu proses untuk dia menuju kepada kesempurnaan, agar rencana Allah dapat dilaksanakan untuk dunia ini, yaitu pengampunan diberikan lewat kematian anaknya Yesus Kristus. Jadi puji Tuhan, itu proses. Jadi untuk proses kita umat percaya saat ini, inilah dia cabaran yang harus kita hadapi. Gereja sukar untuk berkumpul, jemaat Tuhan sukar untuk berkumpul di gereja secara fisikal. Iya, lanjutkan dimanapun engkau berada, baik bersama dengan keluarga ataupun engkau secara pribadi. Lanjutkan ibadahmu bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena ini proses saudara yang saya kasihi. Bukan hanya di gereja saja pembentukan kehidupan rohani kita. Bila kita tidak dapat berkumpul di gereja, maka di situ saja kah? Tidak saudara yang saya kasih. Kehidupan ini adalah proses untuk kita menuju kepada kesempurnaan secara rohani. Banyak penderitaan yang akan kita hadapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saat kita menuju kepada kesempurnaan itu, untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Iya. Itu proses. Jadi seterusnya keadaan yang kita hadapi saat ini, Allah akan turut melakukan pembelaannya. Ayat 20, ayat yang ke-30. Ditentukannya dari semula, kata firman Tuhan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, lagi mereka itu juga dipanggilnya. Ini pembelaan yang luar biasa daripada Allah terhadap orang-orang percaya saudara yang saya kasih. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka itu juga yang akan dibenarkannya, mereka itu juga akan dimuliakannya. Wah, luar biasa. Mereka yang ditentukan, yang dipanggil, bahkan mereka yang dibenarkan, mereka yang dimuliakan, hanya mereka yang mampu tetap berdiri teguh di atas dasar iman, yang tetap setia kepada Tuhan. Dalam proses pembentukan kehidupan rohani kita, kita tetap setia meskipun kita berdepan dengan apapun yang berlaku dalam dunia ini. Kita tetap percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan pasti turut campur tangan, sehingga tidak akan pernah membiarkan kita meskipun dunia perik untuk berdepan dengan
penularan pandemik COVID-19 ini. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi pengharapan kita hanyalah Dia, karena di dalam Dia kita mampu berdepan dengan cabaran. Dia memberi kita semangat, Dia memberi kita harapan, Dia memberi kita kekuatan. Bahkan Dia memberi kepada kita jaminan. Kita rasa terbela, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bahkan segala usaha yang kita lakukan dalam situasi sukar seperti ini, usaha kita tidak akan sia-sia. Tuhan turut bekerja untuk memberkati, campur tangan, sehingga segala usaha kita akan membuahkan hasil. Lebih-lebih lagi saat kita di dalam pembentukan proses kerohanian kita, jika kita tetap setia, usaha itu tidak akan sia-sia. Pasti akan sampai kepada kemuliaan yang kita nanti-nantikan. Lebih-lebih lagi bila kita setia sampai ke garis akhir, mahkota kehidupan itu adalah hak milik setiap orang yang setia. Jadi mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bersama dengan pengharapan kita yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk jalani hidup ini meskipun dunia sedang sibuk berdepan dengan pandemik COVID-19, tetapi Tuhan adalah harapan kita yang akan terus memimpin, menentukan arah langkah kehidupan kita, sehingga kita tetap setia kepadanya. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadi sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa, mulialah namamu, layaklah Engkau ditinggikan, karena penyertaan-Mu sepanjang kami mengikuti ibadah online ini dari mula pertengahan hingga selesainya. Kami percaya Tuhan turut bekerja untuk memberkati kami, baik melalui puji-pujian, doa, firman Tuhan, bahkan seluruh rangkaian acara kami hari ini. Tuhan memberkati. Berkati umat-umat Tuhan yang telah meluangkan waktu mereka untuk mengikuti ibadah online ini. Tuhan pasti akan memberkati. Begitu juga untuk mereka yang tidak sempat bersama dengan kami oleh karena kesibukan. Tuhan juga akan melawat mereka dimanapun, baik di tempat pekerjaan, bahkan baik yang sibuk dengan aktiviti-aktiviti luar. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa memberkati umat Tuhan untuk 1 minggu ke depan ini. Penyertaan-Mu, pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kami. Segala usaha yang dilakukan oleh umat Tuhan pasti akan berhasil. Karena jika Tuhan di pihak kami, tiada siapapun yang mampu menghalang usaha-usaha umat-Mu. Jadi terima kasih ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka yang sakit. Tuhan, biarlah Engkau turun tangan-Mu untuk menjamah penyakit yang ada, agar Bapa mereka mendapat kesembuhan daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, sertai kami sepanjang 1 minggu ini. Sekali lagi, biarlah segala apa yang kami lakukan, Tuhan mendahului semuanya. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih, ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bertemu lagi minggu depan.